Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pidato persuasif. Anak-anak pasti sudah mengetahui apa itu pidato, bukan? Ya, pidato adalah seni mengungkapkan argumen atau pendapat yang ditujukan pada halayak ramai. Berbeda dengan pidato persuasif. Pidato persuasif lebih bersifat mengajak atau membujuk audiens untuk melakukan suatu hal. Pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Eksposisi ini digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya. Ada 3 tipe eksposisi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Anak-anak bisa menjumpai tulisan eksposisi ini pada editorial surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pidato, ceramah, khotbah, dan lain sebagainya. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Anak-anak bisa menjumpai teks eksposisi ini pada iklan, poster, dan slogan yang memikat. Dan yang terakhir, eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Eksposisi jenis ini menggunakan satu sudut pandang yang didukung oleh argumen yang logis atau masuk akal dan dengan bukti yang berupa fakta-fakta. Misalnya terdapat pada eksposisi Selamatkan Terumbu Karang Sekarang. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara logis dan jelas sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar untuk melakukan suatu hal. Ya, jadi pidato persuasif ini bertujuan untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan suatu hal atas apa yang telah kita sampaikan. Persiapan menulis pidato persuasif. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk mempersiapkan menulis pidato persuasif. Yang pertama adalah pelajari topik. Kalian harus mengetahui topik apa yang akan disampaikan. Dengan cara apa? Ya, kalian harus sering-sering membaca dari sumber yang terpercaya. Misalnya, buku atau artikel yang berkaitan dengan topik yang akan kalian bahas. Persiapan yang kedua adalah pahami tujuan. Pahami secara pasti apa yang ingin dicapai dari pidatomu agar lebih mudah menyusun isi pidato sesuai dengan tujuan. Misalnya saja, kalian ingin mengangkat topik daur ulang. Tujuan dari pidatomu adalah misalnya kalian ingin meyakinkan orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Atau tujuan dari pidatomu adalah meyakinkan orang agar membuang sampah ke tong sampah secara terpisah agar memudahkan proses daur ulang. Persiapan yang terakhir adalah pahami audiensi atau pendengar. Pahami sudut pandang dan pengetahuan pendengar agar isi pidato yang disampaikan dapat mempengaruhi pendengar. Dengan cara apa? Ya, gunakan bahasa yang sederhana. Audiensi akan mudah paham dengan topik yang akan kamu bicarakan ketika kamu menggunakan bahasa yang sederhana. Buatlah isi pidato yang berupa informasi yang baru
atau ide yang memukau. Cara memersuasi atau meyakinkan audiensi. Yang pertama adalah etika. Menggunakan pendekatan berdasarkan norma-norma. Artinya, ketika kalian ingin memersuasi atau meyakinkan audiens atas apa yang ingin kalian sampaikan, kalian harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua adalah emosi, dengan cara menggugah perasaan audiensi. Dan yang terakhir adalah logika. Buatlah argumen atau pendapat yang akan kalian sampaikan masuk akal. Contoh memersuasi atau meyakinkan audiens pada pidato persuasif. Yang pertama, etika. Perhatikan teks berikut. Daur ulang adalah hal yang benar kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa etika berkaitan dengan pendekatan moral atau pendekatan yang menekankan pada perilaku baik dan perilaku buruk. Pada teks, kata kuncinya terletak pada kata memubazirkan. Nah, memubazirkan itu merupakan perilaku yang tidak bermoral dalam masyarakat, yakni perilaku yang sangat buruk. Selanjutnya, emosi. Perhatikan teks berikut. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Secara emosi, pembaca diajak untuk memikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya. Karena apa? Ya, akibat dari penebangan pohon yang secara liar. Pembaca juga diajak untuk menyelamatkan hutan yang indah agar jutaan hewan itu tidak kehilangan rumahnya. Dan yang terakhir, logika. Perhatikan teks berikut. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Pada teks ini, secara logika memang benar, sumber daya alam kita memang sangat terbatas. Nah, selain itu, bagaimana agar sumber daya alam kita yang terbatas tetap dapat kita gunakan, yakni dengan cara mendaur ulang. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Berikut merupakan unsur yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pada bagian pembukaan, ada 5 unsur yang digunakan untuk membuat pembukaan dalam suatu pidato persuasif agar meyakinkan pembaca. Yang pertama adalah merebut perhatian, melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Bantuan visual yang dimaksud adalah bantuan yang dapat dilihat dengan panca indera manusia. Yang kedua, hubungan dengan audiensi atau pendengar. Tunjukkanlah kesamaan dan empati kepada audiensi. Yang ketiga adalah kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu memang layak berbicara dengan topik itu, sebab kamu memiliki pengalaman personal atau pengalaman pribadi. Tetapi ingat, lakukanlah dengan bahasa yang santun dan berdasarkan data. Yang keempat adalah tujuan. Jelaskan harapanmu setelah pidato selesai. Yang kelima adalah peta jalan. Katakan pada pendengar pokok-pokok pikiran pidato yang akan kamu sampaikan. Unsur berikutnya untuk menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif, yakni terletak pada bagian isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Susunlah isi pidato secara logis atau masuk akal.
gunakanlah sumber terpercaya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, anak-anak bisa menggunakan dari berbagai sumber, misalnya buku ilmiah atau artikel. Serta anak-anak bisa menggunakan contoh yang logis atau masuk akal agar diterima oleh audiens. Yang terakhir adalah penutup. Cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan, anak-anak dapat menyelipkan berbagai humor. Ingat, humor tidak boleh berlebihan agar tidak menyinggung pendengar atau audiens. Humor ini dapat diselipkan sebagai selingan pada saat menutup materi dari pidato, agar terkesan segar dan tidak jenuh pada saat kalian menyampaikan pidato. Sekian materi pembelajaran kita hari ini mengenai pidato persuasif. Menyenangkan dan mudah, bukan? Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.